Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau coba review bajai TVS King ya, yang baru saya tebus kemarin dari sebuah dealer di Yogyakarta. Saya udah nyari TVS King ini dari domisili saya di Jakarta itu selama 2 bulan ya, tapi saya belum pernah nemu unit yang warnanya yang saya mau gitu. Sebenarnya saya mau warna either merah, kuning atau hijau, tapi di Jakarta tuh untuk pasar TVS King hanya tersedia warna biru gitu ya. Dan belum pernah nemu warna yang selain itu. Sebetulnya ini adalah untuk pasar Jawa Tengah. Ada beberapa eh, perubahan gitu ya, seperti nanti saya jelaskan. Em, Salah satunya adalah warna, yang kedua adalah dia tidak ada tabung untuk gas gitu, karena memang untuk pasar Jawa Tengah itu dirasa tidak banyak stasiun pompa gas, jadi ini tidak ada gasnya. Jadi memang saya paksakan beli di Jawa Tengah karena simply pengen warna yang kuning gitu. Nah, saya mau review sedikit. Kalau untuk body kayaknya tidak ada yang berbeda dengan yang TVS yang lain. Bannya masih menggunakan ukuran 8. Kemudian bodinya juga tidak ada perubahan ya. Lampu-lampu sini bagus. Depan dalamnya tuh ada kayak kristalnya. Dan semuanya putih. Nah, saya lihat beberapa unit lain emang ada yang kuning ya warnanya, mikanya. Cuman ini kayaknya saya dapat yang putih. Entah ini karena keluaran yang baru atau ada dua tipe. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Ada stiker TVS di sininya. Terus ini ada grill ya kalau di mobil, tapi ini fungsinya hanya buat pemanis aja, kan di dalamnya nggak ada apa-apa tuh. Oke, spakbor juga ini plat ya, ada kepetnya di belakang. Kondisi velgnya gini, dan depannya pengeremannya itu hidrolis tapi bukan cakram, tetap menggunakan cairan, tapi dia mungkin pistonnya neken ke tromol ya. Dan shock breakernya ini untuk bagian depan, ini selang hidrolisnya. Jadi pakem, kemarin aku dicoba sih, pakem banget sini meskipun bukan cakram. Ini ada wiper sama kayak mobil bagian belakang ya, ini nggak terlalu panjang. Terus bilahnya juga kecil. Oke, terus spion. Ini anehnya, kayaknya sih kalau lihat dari tulisannya ini kayak terbalik tuh. Mana bisa sempat tanya ini kenapa terbalik, nggak tahu, tapi kayaknya emang ini aslinya, cuma terbalik di tulisannya tuh. Nah, oke, kita dari luar dulu ya. Engsel-engselnya warnanya metal, tapi kondisi plastiknya bagus sih. Ini karet. Kemudian untuk di atapnya kenceng ya teman-teman ya. Ini semua bisa digulung, jendelanya bisa digulung. Nah, kalau untuk sebelah kanan ini kayaknya untuk pasar India sebenarnya tanpa pintu. Cuman untuk yang pasar kita nih pintunya sebelah kiri aja dan kanan dimatiin. Kayaknya kalau mau dibikin modif kanan kiri sih bisa ya. Cuma kali ini yang saya baru beli sebelah kanannya ini emang di pintu mati. Terus ini ada semacam bolong. Ini untuk saluran filter udara ke karburator. Ya, ini nanti saya buka. Terus ini bannya juga tipe ukuran 8. Itu shock breakernya. Oke, ada kopel di dalamnya. Terus nah itu mesinnya. Ukuran bannya itu 400 ring 8. Kan ada kepet juga di sini. Kepetnya itu tulisannya TVS. Oke, di sini tempat plat nomor, ada lampunya. Kualitas plastiknya bagus.
Nah, belakangnya juga gini teman-teman, masih kristal putih merah, bagus, kelihatannya modern. Kanvasnya juga cakep lengkungannya. Ini plastik tembus, ini kalau dipegang tuh kencang banget ya, selekukannya juga perfect. Ini bagian belakangnya nanti ada 2 pengunci yang sifatnya manual pakai baut gini, dan nanti dibuka lagi sama anak kuncinya. Oke. Nah, kita coba masuk ke dalam bagian belakang. Ini saya belum sempat buka-buka ini plastiknya. Nanti deh, ini anak saya senang banget buka gini, satisfying katanya kalau buka-buka baru gini. Ini masih di jok, cuma dalam joknya tuh dia punya 2 warna, abu sama hitam. Motifnya abu hitam gini, bagus sih. Bahannya juga nggak yang murahan gitu nih, bagus. Kayak memang bukan kayak MB-Tech gitu ya teman-teman, tapi dilihat dari keempukan jok sama elastisitas kulitnya nih cukup baik. Tuh di bagian sini ada kayak semacam kompartemen ya. Ini kemarin saya belanja sama anak-anak, bisa buat taruh barang sini dari Alfamart, Indomaret. Lumayan, legroomnya cukup lega buat orang dewasa. Istri saya naik kemarin nih nggak ada masalah, jadi masih lega ya. Nah, ini door trim bagian dalam ini sepertinya dari Mika akrilik, cuman yang tipis plus bermotif. Nanti saya zoom. Terus kemudian bagian dalam rangkanya hitam-hitam ini dicat dengan bagus ya, jadi nggak sekedar besi doang penyangganya. Jadi ini dicat, di finishing pernis juga bagus. Kemudian nah, ini kuncinya. Nah, gitu, saya buka ya. Nih, untuk door trim bagian dalam saya coba zoom dikit. Nah, saya bilang ini seperti Mika akrilik, cuma dia bermotif kulit jeruk halus motifnya. Terus di detail lagi ada pijakan karet di sini. Ini sebenarnya bisa dibuka, tapi kayaknya ini buat pelindung bodi bagian dalam. Ini juga ada di bagian kanan. Cuma ya itu, karena fungsinya untuk yang pasar sini tidak dapat terbuka bagian kanan, tapi tetap ditaruh sama dia tuh. Dan ini kita dapat karpet. Karpetnya tidak ada tulisan TVS-nya ya teman-teman, cuma dia motif aja. Motif gini, jadi nggak polosan, dan sudah di cutting sesuai dengan dasarnya. Tuh. Oke, kita ke depan sekarang. Untuk bagian depannya ini pintunya cukup lebar, jadi no wonder kenapa Bang Bajuri dengan perut segitu bisa dengan mudah masuk ke baja ya. Ini lebar, ukuran tuh mungkin satu setengah kali lebih lebar dibanding pintu belakang. Mekanisme penguncinya sama, hanya yang bagian depan ini bisa kanan dan kiri. Nah, ini joknya manis ya, tidak cuma ke bawah aja seperti bagian belakang motifnya, tapi ini dibikin sama dia. Ada motif seperti ini untuk senderan, sama juga dengan dudukannya juga motifnya gini, nggak cuma lurus-lurus aja. Sebelum duduk saya buka dulu ini. Nah, ini dia untuk pasar yang Jawa Tengah, karena tidak ada tabung gas buat bahan bakar, ini ditaruh ban serep.
Yang tadinya ban serep itu kan harusnya di ruang mesin ya kalau untuk yang bahan bakar gas. Nah ini ditaruh di sini. Buat saya yang memang nggak memanfaatkan fitur gas itu, ini kayaknya udah paling cakep sih gitu. Ditaruh di sini gampang diambil, terus area mesinnya juga lebih lega karena nggak ada ban serep. Oke, ini juga finishingnya dicat semua, di furnish juga. Nah, cuman ada beberapa part ya yang saya mau kasih karena ini kelemahan, khususnya di bagian pengecatan. Oke, nah ini kemarin saya habis cuci jadi ditaruh. Ini ada apa, selahan ya, sini bawahnya karet. Oke, terus karpetnya juga di cutting sesuai dengan bentuk decknya. Ini nggak mengganggu kok teman-teman karena kita akan memijak di kanan sebelah kiri. Ini ada rem tangan itu tabung master. Remnya cuma sebelah kanan ya, di kaki, di atas nggak ada. Ini adalah kayaknya tempat buat cup holder, tapi kayaknya lebih ke cup holdernya itu untuk pemadam ya, apar ya, karena ada ukuran lebih besar dibanding cup holder yang bagian atasnya udah saya isi minuman. Nah ini ukuran yang ini lebih besar, ini kayaknya untuk apar. Nah masuk ke dalam, yang pertama kali kelihatan itu adalah ini luas banget nih, jadi enak gitu dengan tinggi saya yang 177. Sebentar, 77 ini nggak ada halangan sama sekali dan nggak ada kaca film ya. Ini tuh hitamnya langsung ke list karet, ini list karet semua. Silau atau enggak ya tergantung sama kondisi ya. Kalau emang silau kita pakai kacamata aja, karena saya lebih suka ini clean. Tapi karena kalau ditambahin kaca film lagi memang membantu, cuma menurut saya kurang clean ngeliat ke depannya. Sini ada sorry cardnya. Nah ini ada, ini kaca ya, TVS India tulisannya teman-teman, di marking. Oke, bagian dalamnya ada ini motor buat wiper. Kemudian di sebelah sini tuh ada kayak semacam speaker. Tapi kemarin saya coba ngolong, saya rogo di bagian bawahnya, ini nggak ada speakernya. Ini kayaknya optional deh. Ada beberapa tipe mungkin yang udah langsung di terinstall musik gitu ya. Terus ini saya coba masukin kunci. Ini adalah cuk, ini adalah panel indikator, ini hazard, ini seingat saya indikator netral sama tekanan oli. Ini juga di sini ada speaker lagi, stereo gitu ya kanan kiri. Terus ini ada lighter. Kemudian ini ada kompartemen penyimpanan. Sementara saya taruh buat recehan parkir. Nah untuk ininya sendiri mirip ya seperti bajai atau Vespa pada umumnya, cuma bedanya dia itu kondisinya di sini netral tuh teman-teman. Jadi kalau kita arahkan ke A, ini adalah alarm, R-nya mundur, jadi nggak perlu kutak-atik lagi di sebelah kiri belakang seperti bajai 2 tak atau RE. Jadi dia tinggal masukin aja ke sini, R dia langsung mundur. Nah jadi kalau misalnya kita mau jalan, kita justru majuin ke depan, 1, 2, 3 itu ke depan semua. Gitu enak sih. Cuman yang nggak enak kayak misalnya dari 2 mau ke netral itu harus lawan 1 dulu. Cuma itu nggak masalah sih karena koplingnya tuh cukup enteng dan gampang masukin gigi. Meskipun dari 2 mau ke N kita langsung tek 2 kali langsung ke N tuh gampang. Nah ini petunjuk pengoperasian untuk Ryan ya. Ryan dalam arti 1000 km pertama nggak boleh mengendari kecepatan seperti ini. 1 maksimal 10, 2 15. Nah ini dari sananya, ini stikernya udah langsung built in.
yang saya rasakan adalah di 1000 meter pertama tenaganya emang masih belum lepas gitu. Tapi ya pasti sudah dipikirkan ya sama teman-teman teknisi di sana. Jadi kalau saya sih ini sebagai himbauan aja, karena kalau untuk 10 km saya pasti akan mengganggu lalu lintas di jalan ya. Ini pelan banget, tapi sebagai acuan ini boleh lah gitu. Nah sebelah sini juga ada speedometer berfungsi. Saya belum cek speedometernya apakah sama dengan GPS. Harusnya sama ya, karena ini kan sebetulnya keluaran pabrikan TVS yang pasti sudah dikalibrasi. Cuma untuk lengkapnya saya nanti akan cek lagi. Nah kemudian untuk bagian sini ada 3 tombol. Ini untuk start, ini untuk wiper, ini untuk lampu ya. Oke. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, rem hanya ada di bawah. Untuk handle kanan nggak ada apa-apa. Ini itu untuk sein kanan kiri, kanan tengahnya off, kiri nih high beam atau low beam, klakson. Oke, kalau saya coba kontak, lampu ini menyala, lampu indikator juga menyala semua. Ini tekanan oli. Nih kalau saya coba masukkan ke satu, maka netralnya akan mati. Ini juga lampu saya matiin. Tuh. Kalau saya masukkan lagi ke netral, nah, untuk menghidupkan dia harus di netral ya teman-teman. Ini harus di netral dan kita tinggal pencet aja yang ini. Nyala, halus banget. Gitu. Saya matikan dulu ya. Kita coba yang lain. Nah untuk ini adalah kompartemen yang punya kunci. Tuh, ini cukup dalam ya. Ini ada kunci-kunci standar, kunci busi, apa obeng segala macam. Tapi kok mereknya Venus ya? Mungkin Venus ini adalah rekanan mereka. Tapi di sininya ada TVS motor. Di dalamnya juga ada. Nah ini dia TVS 4S dalamnya ya, kunci-kunci biasa lah ya, jadi saya nggak usah buka. Kunci-kunci biasa yang dapat teman-teman kalau beli unit ini. Kemudian adalah buku manual. Tuh ada yang warna merah, kuning, hijau, harusnya merah. Kok merah marun ya? Bagus juga nih merah marun nih. Nah anehnya nih di buku manual ini nggak ada nih yang merah atasnya hitam seperti saya punya. Nih saya punya kan kuning hitam, kuning atasnya hitam. Ini nggak ada nih, malah hijau merah. Nah, ini kayaknya di India ini peleknya juga beda nih. Nah, buku manual nanti saya akan bahas sendiri untuk dalam buku manualnya ya. Tapi ini cukup memudahkan kita sih sebagai owner kalau ada problem solving. Ini jelek banget di sini taruhnya. Oke, dan ada lagi nih apa nih? Saya juga kemarin ini apa ya? Ini kayaknya alat pengait buat sesuatu teman-teman nih tuh. Kalau teman-teman ada yang tahu nih buat apa, coba komen ya. Saya juga belum tahu nih buat apa sih. Saya kira kemarin buat kayak tarikan starter apa namanya kompresor, ternyata bukan. Saya cuma sekilas doang lihatnya. Dalam ya. Terus saya dapat bonus juga nih. Apa ini, baut tuh, nggak penting sih. Oke, ini saya coba masukin lagi semua. Oke, masuk. Oke, ini ada stiker apa? Ini adalah stiker rotasi ban sama ukuran tekanan ban. Dari dalam gini memang. Nah untuk atapnya juga bagian depannya bagus, kenceng ya. Cuma ada beberapa orang saya lihat di sini tuh ada kayak kompartemen sendiri. Nggak tahu itu tambahan atau enggak. Tapi kalau yang TVS ini nggak ada apa-apa. Gitu. Paling ada bolongan satu. Ini kalau menurut saya adalah bolongan untuk spion dalam. Karena kemarin karena terbiasa bawa kendaraan roda 4 suka bingung nih mau ngeliat ke belakangnya gimana ya gitu. Akhirnya ya memanfaatkan spion kanan kiri aja.
Cuma bagian belakang motor atau bagian belakang kendaraan itu agak sulit dilihat. Kayaknya kalau kita pasang spion dalam lebih enak tuh ngelihat ke belakangnya, langsung di belakang kendaraan tuh ada apa gitu. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Nanti saya akan rubah kendaraan ini karena ini kendaraan pribadi, saya nggak pakai buat angkut penumpang. Saya akan rubah pertama kali itu catnya, karena catnya itu menurut saya tuh kayak setengah hati ya. Ada beberapa cat yang masih harus disempurnakan lagi secara varnish. Saya mau coba varnish hari ini, varnish ulang. Kalau untuk bagian depannya oke lah tuh, varnishnya bagus. Nah, nanti pengerjaan varnishnya seperti apa dan hasil setelah di varnish ulang seperti apa saya akan kasih di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ikuti terus channel saya akan ulas bajai ini dari pertama kali datang sampai nanti modifikasi yang saya ingin lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.